Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, sebelumnya saya Dina Maudah Lubis. Di sini saya ngambil mata kuliah Teori Media kelas B. Di sini saya ditugaskan untuk menganalisis suatu poster yang ada di kampus di Prodi TV Film, yaitu poster mahasiswa yang sudah menjalankan tugas akhirnya. Di sini saya mengambil poster dari film yang berjudul Dia, 4 pengkarya dari mahasiswa, yaitu bernama Salsabila Putri, Yolanda Triwardani, Septian Asniardi, dan Yoga Febrian. Jadi sebelum kita masuk ke analisis posternya, jadi kita di sini akan menjelaskan sedikit teori yang mau saya angkat. Jadi teori yang mau saya angkat itu teori semiotika dari Roland Barthes, yaitu yang ada di mana di dalamnya konotasi, denotasi, dan mitos. Jadi sebelum masuk ke teori Roland Barthes, kita itu masuk dulu ke pengertian semiotikanya. Apa sih semiotika itu? Semiotika itu adalah ilmu yang mempelajari tanda, fungsi, dan juga makna. Secara sederhana, semiotika itu bagaimana cara kita untuk menganalisis suatu simbol, kata, gambar, suara, dan bentuk di dalam suatu benda ataupun dalam suatu cerita. Jadi di dalam konteks ini, semiotika itu adalah sebuah tanda yang mewakili suatu yang lain, seperti kata yang mewakili objek, gambar yang tadi saya sebutkan tadi. Jadi semiotika itu mengungkapkan makna tersembunyi di balik teks, gambar, film, benda, dan lain-lainnya. Misalnya dari poster ini yang mau kita analisis, yaitu gambar itu hal apa yang ditonjolkan dari poster itu, dan itu memiliki tanda serta makna yang dimaksud semiotika itu. Jadi dalam teori Roland Barthes itu yang ada dinamakan denotasi itu berarti makna dasar dari sebuah tanda. Konotasi itu bisa diartikan adalah makna tambahan yang dibentuk dari budaya, emosi, asosiasi, dan lain sebagainya. Mitos itu sebagai sistem tingkat yang lebih tinggi dari denotasi dan konotasi tadi. Mitos berfungsi untuk memperkuat ideologi masyarakat dengan menggunakan tanda-tanda tampak bisa namun sebenarnya membawa pesan budaya tersembunyi. Jadi dari hasil analisis saya di poster Dia itu ada beberapa tanda mungkin yang bisa saya kasih tahu atau beritahu menurut teori dari Roland. Sebelumnya kita masuk dulu ke film Dia. Film Dia ini mengangkat cerita yaitu isu Jawa, orang Jawa yang mendapatkan keris turun-temurun dari kakek moyang mereka yang harus dijaga, dan dia inilah salah satu penurun dari tradisi keluarga mereka yang pada akhirnya mendapatkan suatu kejadian yang tidak masuk akal ataupun juga bisa dibilang di luar prediksi. Ya, jadi dari poster Dia ini tertulis judul Dia, yaitu nama pemain dari film ini, pemain utama. Dimana Dia ini anak dari yang mempunyai keris yang harus diturunin ke dia. Jadi
kalau kita analisis dari posternya, nama dia di situ dibuat menggunakan font Jawa Latin, bentuk-bentuk font itulah. Jadi mungkin dari hasil analisis saya dalam denotasinya, dia itu sebagai nama saja di dalam poster itu, tapi dalam konotasinya dia itu dijadikan untuk judul film yang dibuat oleh pengkarya. Tapi dalam mitosnya mungkin nama dia itu adalah sebagai petanda cerita yang disangkut pautkan ke suatu kejadian ataupun itu fakta yang bisa terjadi pada film itu. Mitosnya itu ya, mungkin nama dia itu di film itu menjadi tumbal dari turun-temurunnya Chris itu. Kita lanjut hasil analisis dari poster dia. Yang kedua itu dari warna posternya. Teman-teman pasti ngelihat di sini ada warna poster dia, yaitu lebih ke gelap hitam dan ada pancaran cahaya dari belakang, backlight. Jadi maksudnya itu mungkin warna hitam yang dipakai itu hanya sebagai pendukung dari cerita dia, atau bisa kita sebut warna hitam itu di situ denotasinya sebagai warna gelap saja untuk kebutuhan poster. Maksudnya kebutuhan warna poster saja. Kalau misalnya kita lihat dari konotasinya itu, warna hitam itu sebagai kegelapan, yang dimana kita bisa lihat dari cerita yang dibuat itu yaitu cerita horor atau mistis. Kalau misalnya dari mitosnya sendiri, warna hitam itu dilambangkan sebagai warna kejahatan, warna ketakutan, warna yang tidak masuk akal, penuh dengan mitos-mitos, horor, mistis dan lainnya mungkin. Lalu analisis saya yang ketiga itu pada poster dia itu terletak di tengah objek itu ada seorang penari. Jadi kalau misalnya kita analisis dengan teori Roland Barthes itu, dari denotasinya itu dia adalah seorang penari, tapi dari konotasinya itu tarian itu sebagai tradisi Jawa, adat Jawa yang sering dipakai oleh masyarakat di sana. Tetapi dalam mitosnya itu tarian itu digunakan untuk hal-hal yang tidak masuk akal, seperti tarian-tarian pesugihan. Jadi di mitosnya juga tarian tradisi itulah yang membawa dia ke alam gaib, itu kerasukan. Oke, lanjut analisis kita yang terakhir itu tentang tangan yang banyak banget di film dia itu, atau di poster dia itu menandakan denotasinya yaitu tangan yang ingin menggenggam atau
memegang tubuh penari yang ada di dalam poster itu. Tapi makna konotasinya itu yaitu tangan yang ada di poster itu menandakan bahwa tangan yang bukan hanya sekedar menggenggam si penari, tetapi juga ingin menarik penari itu ke alam gaib atau alam bawah sadar. Nah, di mitosnya itu tangan itu adalah tangan makhluk halus, tangan makhluk gaib yang ingin merebut jiwa atau juga rohnya dia agar keluar dari situasi atau keadaan sesungguhnya atau dunia nyata yang bisa kita sebut, hingga dia dibawa ke alam mereka dan tidak dikembalikan lagi, serta dia mengalami bisa disebut dengan kematian atau juga pada akhirnya nyawanya yang direnggut gitu. Oke, sekian dari analisis saya dengan menggunakan teori Roland Barthes ini dalam poster dia. Terima kasih kepada semuanya. Jika ada salah kata atau salah sebut, saya minta maaf. Sekian dari hasil analisis saya. Saya Dina Wahda Lubis, pamit undur diri. Dadah, see you.